Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak di pelajaran matematika. Pada hari ini Bapak akan membahas tentang pola bilangan. Pola bilangan yang akan Bapak bahas yang pertama adalah pola bilangan persegi panjang, di mana di sini mengandung unsur objektif. Contoh, di sini ada 2 titik, 2, ada 6, ada 12, ada 20. Titik-titik ini membentuk sebuah pola persegi panjang. Di SD pernah kita belajar tentang bangun datar persegi panjang. Persegi panjang itu memiliki panjang kali lebar. Nah, di sini diharapkan kalian bisa menentukan pola berikutnya. Nah, sebelumnya mari kita pahami. Di dalam sebuah pola bilangan, yang pertama ada yang namanya suku pertama. Suku itu disimbolkan dengan U. 6 di sini disebut suku kedua, 12 ini disebut suku ketiga, dan 20 ini disebut suku keempat. Nah, tentunya kalian harus bisa menentukan suku berikutnya. Nah, bagaimana menentukan suku berikutnya? Semangat. Baik, untuk bisa menentukan ke suku berikutnya, tentunya kita harus mengidentifikasi suku yang ada ini. Suku pertama 2, suku kedua 6, suku ketiga 12, suku keempat 20 ya. Di sini suku pertamanya 2. Karena di sini pola bilangan persegi panjang dan persegi panjang memiliki luas panjang kali lebar, kita ikuti saja apa yang terjadi pada gambar-gambar di samping. Ya, untuk satu atau suku 1 di sini panjangnya 2, ya. 2 tidak ada lebar, angkat saja 1 ya. Ini panjangnya 3, suku kedua 3 kali 2. Begitu juga dengan suku ketiga. Panjangnya 4, lebarnya 3. Suku keempat panjangnya 5, lebarnya 4. 5 kali 4 20, 4 kali 3 12, 3 kali 2 6, 2 kali 1 2. Dari uraian di sini kita bisa menentukan rumus suku PN-nya. Maka pola yang terjadi di pola persegi panjang itu adalah bisa dirumuskan. Karena ini 1 sama dengan suku 1, berarti ini sama dengan N. 2 lebih dari 1, 3 lebih 1 dari 2, 4 lebih 1 dari 3, sehingga ini bisa dirumuskan N tambah 1. Nah, inilah rumus untuk pola persegi panjang. Yang kedua, pola bilangan persegi. Sedikit berbeda dengan persegi panjang. Kalau persegi itu memiliki panjang dan lebar yang sama. Contoh di sini saya berikan kotak-kotak persegi. Ini jumlahnya 1, ini 4, ini 9, ini 16. Kalau kita perhatikan, ini suku pertamanya 1, suku keduanya 4, suku ketiganya 9, suku keempatnya 16. Baik, yang kedua pola bilangan persegi. Ya, persegi di SD adalah bangun datar yang memiliki sisi yang sama. Nah, di sini ada beberapa pola bilangan persegi. Ini perseginya 1. Ini dengan 2 satuan, nilainya 4. Ini dengan 3 satuan, nilainya 9. Ini dengan 4 satuan, nilainya 16. Sehingga membentuk pola 1, 4, 9, 16. 1 suku pertama, 4 suku kedua, 9 suku ketiga, dan 16 suku keempat. Tentunya sama seperti tadi, kalian harus bisa menentukan suku berikutnya. Bagaimana supaya bisa menentukan suku berikutnya? Tentunya kita mengidentifikasi setiap suku. Di sini suku pertama nilainya 1, suku kedua nilainya 4, suku ketiga nilainya 9,
suku keempat nilainya 16. Dari pengertian persegi tadi, maka luas persegi itu adalah sisi kali sisi. Nah, ini juga sama karena sisinya sama berarti 1 kali 1. 4 itu diperoleh dari 2 kali 2, 9 itu 3 kali 3, 16 itu 4 kali 4. Sehingga diperoleh rumus untuk menentukan pola bilangan persegi itu adalah n kuadrat. Selanjutnya nomor 3, pola bilangan segitiga. Kita bisa lihat di sini ada lingkaran-lingkaran atau titik-titik di mana ini titiknya 1, titiknya 3, 6 dan 10. Semua ini membentuk sebuah pola, yaitu berbentuk segitiga. Nah, sama seperti tadi kita harus bisa menentukan pola atau titik-titik suku berikutnya. Ini suku pertama, kedua, ketiga, keempat. Bagaimana suku kelima? Tentunya kita harus menentukan dulu rumus suku ke-n-nya. Kita perhatikan segitiga. Luas segitiga itu adalah setengah alas kali tinggi. Kita lihat suku pertama. Suku pertama adalah setengah, alasnya 1. Kali berapa supaya nilainya 1? Berarti kali 2 ya. Nilainya 1. Suku kedua setengah, karena merupakan suku kedua. Setengah kali 2 kali berapa supaya nilainya 3? Berarti di sini kali 3. Suku ketiga setengah kali 3 kali berapa supaya nilainya 6? Itu dikali 4. Cukup saja mungkin untuk ini. Nah, di sini bisa disimpulkan bahwa untuk pola bilangan juga yaitu UN sama dengan setengah kali n. Di sini n kan ini suku pertama, kedua, ketiga, dan dikali dengan n ditambah 1. Kalau di sini nya 1 berarti ini 2. Ini 2 ditambah 1 3, 3 ditambah 1 4. Berarti dikali n ditambah 1. Baik, selanjutnya nomor 4, pola bilangan Pascal. Ini penemunya adalah Pascal ya, sehingga pola bilangan ini dinamakan pola bilangan Pascal. Nah, pola bilangan Pascal itu seperti piramid ya. Kalau di sini angka 1, di sini juga angka 1. Di mana 1 yang terdekat itu dijumlahkan jadi 2. Jadi setiap ujungnya angka 1. Ini angka 1 juga. 2 tambah 1 3, 2 tambah 1 3. Nah, ini di ujungnya 1, di ujungnya juga 1. 1 tambah 3 4, 3 tambah 3 6, 3 tambah 1 4, dan ujungnya 1. Begitupun juga dengan seterusnya.